Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faisal pertama dari kelas 2 di Pata ITA. Kali ini saya akan melakukan penugasan mata kuliah workshop pembangunan framework bagian percobaan pada modul ke-11, yaitu pada bagian judging. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu topik pembelajaran, yaitu yang pertama topiknya yaitu penjelasan tentang judging. Kemudian topik kedua penjelasan tentang data judging. Topik ketiga penjelasan tentang fragment judging. Topik keempat penjelasan tentang page caching. Kemudian yang kelima, topik 5, penjelasan tentang HTTP caching. Yang pertama yaitu apa itu caching? Cache adalah proses penyimpanan data sementara di mana browser, situs, atau aplikasi tidak perlu untuk mengunduh data secara berulang dan atau terus-menerus. Caching adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kerja aplikasi Anda. Mekanisme caching menyimpan data statis dalam cache yang mendapatkannya dari cache saat diminta. Di sisi server, Anda dapat menggunakan cache untuk menyimpan data dasar seperti daftar berita terbaru. Anda juga dapat menyimpan fragmen halaman Anda seluruh halaman web. Di sisi klien, Anda dapat mengubah cache HTTP untuk menyimpan halaman yang terakhir dikunjungi di cache browser. Untuk cara kerja cache, yang pertama yaitu dari database. Maksud saya dari perangkat. Untuk yang pertama itu dari data di cache di sini. Kemudian jika tidak ada, request data akan ke database. Apa saja mekanisme caching yang didukung oleh Y? Yang pertama itu data caching, yaitu membantu dalam menyimpan variabel PHP dalam cache dan mengambilnya nanti. Kemudian fragment caching yang mengacu pada caching fragmen halaman web. Yang ketiga yaitu page caching yang mengacu pada caching konten seluruh halaman di sisi server. Dan juga HTTP caching yang digunakan pada aplikasi web agar juga dapat mengeksploitasi caching di sisi klien untuk menghemat waktu dalam menghasilkan dan mentransmisikan konten halaman yang sama. Kemudian yaitu data caching yang membantu dalam menyimpan variabel PHP dalam cache dan mengambilnya kemudian. Data caching bergantung pada komponen cache yang biasanya terdapat sebagai komponen aplikasi. Untuk mengakses komponen aplikasi, Anda dapat memanggil Y app cache. Ia mendukung penyimpanan cache berikut. Yang pertama DB cache, ABC cache, file cache, mem cache. Yang pertama DB cache yaitu use a database table to store cache data, dan ABC cache use PHP ABC extension. Yang ketiga yaitu file cache use files to store cache data, dan mem cache use PHP mem cache extension dan sebagainya. Menurut data caching, semua komponen cache mendukung API berikut. Yang pertama yaitu get yang mengambil nilai data dari cache dengan kunci tertentu. Yang kedua yaitu add, menyimpan nilai data diidentifikasi oleh key dalam cache jika key tidak ditemukan dalam cache. Yang ketiga yaitu set, menyimpan nilai data yang diidentifikasi oleh key dalam cache. Yang keempat multiget, mengambil beberapa nilai data dari cache dengan key yang ditentukan. Yang kelima multiset, menyimpan beberapa item data dalam cache, setiap item diidentifikasi dengan kunci. Dan flash, menghapus semua item data dari cache. Kemudian contoh pembuatan data caching yaitu ubah file config/web.php seperti ini. Kemudian yang kedua, tambahkan fungsi baru bernama action test cache ke site controller ini. Yang ketiga yaitu ketik http localhost 8080/index.php rsite/test di bilah alamat browser web. Anda akan melihat seperti berikut. Yang keempat, jika Anda memuat ulang halaman, Anda akan melihat tanggalnya tidak berubah. Nilai tanggal di cache dan cache akan kadaluarsa dalam waktu 30 detik. Muat ulang halaman setelah 30 detik. Nah, untuk query caching, memberi Anda caching hasil query basis data. Caching query memerlukan koneksi DB dan komponen aplikasi cache. Berikut ini contoh langkah pembuatannya. Yang pertama yaitu menambahkan metode baru yang dinamakan action query caching ke site controller. Ini ditambahkan. Kemudian masuk ke URL localhost 8080/index.php rsite/query caching dan reload halamannya.
Saat membuka halaman untuk pertama, em, menyimpan query DB dan menampilkan semua jumlah pengguna. Saat kami muat ulang halaman, hasil query DB yang di chase sama seperti sebelumnya, karena query database di chase. Anda dapat menghapus chase dari konsol menggunakan perintah berikut. Yang pertama yaitu chase menampilkan kemudian chase yang tersedia, chase flash untuk C1, C2, C3 membersihkan komponen C1, C1, C2, dan C3. Untuk chase flash all membersihkan semua komponen case. Yang ketiga itu di dalam project root dari aplikasi Anda, jalankan /i /full dash all. Contoh pembuatan fragment staging yaitu yang pertama menambahkan fungsi baru dengan nama action fragment staging ke site controller. Kemudian selanjutnya tambahkan file baru dengan nama view.php di dalam view/site folder. Kemudian masuk ke URL localhost 8080 index.php /fragment staging dan reload halamannya, kemudian akan muncul outputnya. Untuk yang pertama yaitu memodifikasi behaviors fungsi di site controller. Ini dimodifikasi. Kemudian buka URL localhost 8080 index.php site index, kemudian ubah pesan selamat dari file tampilan index. Jika Anda muat ulang halaman, Anda tidak akan melihat perubahan apapun karena halaman tersebut di chase. Tunggu sebentar dan muat ulang halaman lagi. Kemudian contoh pembuatan HTTP staging untuk menghasilkan pengiriman header last modified, konfigurasi property /filter /HTTP chase last modified. Untuk mengaktifkan pengiriman header tag, konfigurasikan property /filter /HTTP chase tag seed. Nah, untuk tugasnya akan berada di video terpisah. Mungkin cukup sekian video penugasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.